Masih berkaitan dengan form dalam pembuatan soal. Hari ini kita akan belajar membuat soal ulangan lagi dengan lebih komplit lagi. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke menu form, yaitu di portal office.com. Kita masuk ke bagian form. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk memilih quiz baru atau new quiz, karena kita akan membuat quiz atau ulangan. Nah, kita kasih judul dulu, misalkan ini adalah ulangan ke-1 misalkan. Kalau sudah, kita tambahkan baru, kita kasih teks. Kita akan menambahkan yang namanya, ini kita kasih dulu identitas anak. Jadi kita kasih nama dulu, nama siswa. Kemudian kita di bagian sini kita pilih anak harus wajib mengisi, maka ini saya aktifkan wajib mengisi. Kemudian jawaban panjang untuk mengantisipasi kalau nama anak itu nama yang panjang. Kemudian kita tambahkan lagi, yang berikutnya saya kasih pilihan karena akan mengadakan kelas, misalkan kelas. Kita kasih yang kedua adalah kelas. Kelas ini saya sudah buat, jadi nanti ada pilihannya kelas berapa. Di sini saya sudah buat dalam bentuk di Word. Kita kopikan aja, saja ini, copy atau salin untuk copy. Kita kembali Chrome lagi, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Jadi anak nanti tinggal memilih kelasnya, kelas 10 BB, 10 MIPA 1 dan seterusnya. Ini ada opsi kedua masih kelewatan, kita hapus saja. Oke, supaya lebih menarik lagi, pilihannya tidak seperti ini. Di bagian ini pengaturan ini kita klik, kita pilih yang drop down. Nah, ini kita ada drop down. Nah, kita pilih drop down ini. Di sini kita pilih drop down. Nah, tujuannya apa? Kenapa kok saya pilih drop down ini? Kita lihat sekarang. Kita bisa melihat di bagian petunjuk ini. Nah, ini tujuannya. Jadi nanti kelas akan menjadi seperti ini pilihannya. Nah, anak bisa men-scroll pada mouse-nya ke bawah. Nah, bisa mencari kelasnya, kelas 10 BB, kelas 10 IPA 3 dan seterusnya. Jadi itu tujuannya untuk menjadi pada pilihan drop down tadi. Kemudian kita tambahkan untuk nomor presensi. Nomor presensi. Pada nomor presensi ini juga ada pengaturannya. Kita mengisikan, anak wajib mengisi tetapi hanya boleh angka. Jadi tidak ada yang mengisikan huruf. Jadi nanti tidak ada presensi tidak cukup dengan huruf. Nah, di sini ada pengaturan lagi. Kita klik. Nah, ini di sini ada batasan. Nah, ini ada batasan. Kita klik pada ini batasan. Kemudian di bagian sini kita kasih batasannya apa. Nah, batasannya kita kasih yang tentang angka. Artinya anak hanya boleh diperbolehkan nanti mengisi angka saja, tidak boleh yang lainnya, tidak boleh huruf, tidak boleh angka. Jadi kalau ini saya tinjau atau kita lihat dulu. Nah, di bagian presensi ini harus, misalkan saya kasih huruf. Nah, seperti ini ada pesannya, nilai harus berupa angka. Nah, seperti ini. Oke, saya kembalikan. Nah, ini adalah bagian-bagian identitas siswa. Maka kita tambahkan di sini. Kita klik di bagian ulangan 1, kita tambahkan dulu. Kita tambah. Nah, di bagian sini kita tambah namanya bagian. Kita tambahkan bagian ini. Kemudian kita kasih nama identitas siswa. Nah, kita tambahkan identitas siswa. Jadi nanti ada bagian
Identitas siswa sudah jelas, nama siswa, kelas, dan nomor presensinya. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan bagian yang baru. Ini ada tambah bagian. Nah, sekarang kita masuk ke soal ulangan. Misalkan seperti ini, kita tambahkan. Misalkan saya kasih soal yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda. Oke, pilihan ganda. Kalau Bapak Ibu sudah punya soal di buku soal atau bank soal, atau di kisi-kisi soal, di kartu soal, nah kita bisa mengambilnya. Saya kasih contoh, ini saya sudah buat lagi di ini misalkan. Nah, kita tinggal saya copy aja ini. Nah, saya copy, salin atau copy, kemudian saya tempelkan di sini. Ya, pertanyaan 1, tempel atau paste. Nah, ini masih ada angkanya, kita hapus saja. Nah, seperti ini. Nah, siapa nama gubernur DKI yang sekarang? Kurang titiknya 1, 2, 3, 4. Oke. Opsinya kita pilih lagi. Opsinya, nah kalau ada opsinya A, B, C, D, E seperti ini, kita blok dulu. Kemudian kita nonaktifkan pada numberingnya. Biar nanti tidak ada huruf A, B, C, D nya di bagian form tadi. Kita aktifkan, baru klik kanan, kita copy atau salin. Kemudian kita masuk ke soal lagi. Nah, di sini kita paste atau tempel di sini. Nah, seperti ini. Kemudian masih ada sisa opsi 2, kita hapus supaya nanti tidak kebaca. Ada opsi yang berikutnya. Ini membuat soalnya. Kemudian bagaimana menentukan kunci jawaban? Nah, kunci jawaban itu kita centang. Di bagian sini ada gambar tong sampah, ada bagian komen atau respon. Kemudian kita ada centang jawaban tepat. Maka kita pilih jawaban yang tepat yang mana. Ya, misalkan jawaban tepat yang ini. Nah, seperti ini. Ini untuk yang pilihan ganda. Saya buat soal yang kedua adalah soal jawaban singkat dan ada gambar. Nah, misalkan seperti ini. Saya kasih teks. Oke. Saya akan ngambil gambar. Mengambil gambar itu ada 2 cara. Nah, ini saya ambil gambar, ada 2 cara. Bing ini adalah search engine-nya, search engine di internet. Bapak Ibu bisa mencari gambar di internet, atau Bapak Ibu sudah punya gambar di OneDrive, atau Bapak Ibu juga akan mengunggah gambar itu di laptop Bapak Ibu atau di file Bapak Ibu di drive Bapak Ibu. Itu bisa menggunakan unggah ini. Jadi kalau kita klik unggah, nanti kita akan nyari gambarnya ada di mana. Nah, saya akan mencontohkan di sini. Saya akan membuat gambar atau mencari gambar yang ada di internet. Misalkan saya mencari gambar alat musik angklung. Saya search. Nah, di internet akan muncul gambar, banyak sekali gambar. Nah, ini. Nah, misalkan saya ambil gambar yang angklung. Nah, misalkan saya gambar yang ini. Nah, ini saya klik, kemudian saya tambahkan. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu sambil dia memunculkan gambarnya, gambar angklungnya. Nah, ini sudah muncul. Apabila gambar ini terlalu kecil, menurut Bapak Ibu terlalu kecil, pengennya gambarnya itu besar, satu layar ini penuh. Nah, caranya bagaimana? Di bagian ini kita klik pada bagian gambar ini, nanti di pojok kanan bawah itu ada gambar yang hapus atau delete ini. Kemudian yang gambarnya seperti tong sampah itu. Kemudian sebelah kirinya itu ada gambar pensil atau edit. Nah, kita klik aja editnya itu. Kita klik edit. Kemudian di bagian sini paling ujung itu ada gambar yang untuk menampilkan gambar kecil. Nah, ini ada gambar yang besar. Kita klik. Nah,
akan menampilkan gambar yang besar seperti ini. Jadi bisa memuat satu layar penuh seperti ini. Oke, sekarang kita kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berasal dari manakah? Berasal dari manakah alat musik seperti pada gambar. Nah, ini kemudian kita kasih jawaban. Karena ini jawaban singkat, kita kasih jawaban di sini. Kita tambahkan jawaban. Nah, jawaban yang pertama saya kasih jawaban hurufnya kecil semua dulu. Jawa Barat misalkan seperti ini. Kita kasih alternatif anak nanti akan atau siswa kita akan menjawab itu supaya bisa dimunculkan di sini Jawa Barat. Kemudian kalau saya tambahkan pakai huruf besar semua Jawa Barat, apakah bisa? Kita cek. Ternyata Jawa Barat huruf besar huruf kecil ternyata dianggap sama, tidak ada perubahan. Nah, mungkin ada anak yang menuliskan seperti ini Jawa tapi tidak spasi, disambung jadi satu, misalkan seperti ini Jawa Barat. Nah, seperti ini misalkan, apakah bisa? Nah, ini di sini ada spasinya, di sini tidak ada spasinya. Misalkan kita kasih alternatif yang ketiga, misalkan ini jawabnya adalah Jabar. Nah, seperti ini ya. Artinya Jawa Barat disingkat menjadi Jabar seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu membuat soal dalam bentuk pilihan ganda dan dalam bentuk jawaban singkat. Nah, selesai membuat soal, kita harus memberikan poin, jumlah poin untuk anak. Setiap soal itu berapa? Nah, misalkan ini soal yang pertama tadi saya kasih berapa poin, misalkan ini semua soal saya kasih 5 poin, itu ada poin. Nah, ini ada poin. Kemudian yang soal kedua tadi juga saya kasih poinnya juga. Nah, ini ada poin, kita kasih poin. Nah, seperti ini sama-sama, jadi kita kasih poin, semua kasih poin supaya nanti dalam mengoleksinya gampang untuk menentukan poinnya. Nah, ini soal udah ada 10 poin, ada 2 soal, 1 soal 5 poin. Sudah jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan ke anak. Nanti Bapak Ibu tinggal bagaimana sih mengirimkan ke anak ini soalnya ini. Nah, kita setting dulu. Nah, di bagian pojok kanan atas ini, di sebelah kanannya share atau bagikan itu ada setting. Ada setting. Kemudian kita kasih pengaturan atau setting di pengaturan ini. Kemudian di sini paling atas sendiri, kotak paling atas ini adalah untuk menampilkan apakah nilainya akan langsung dilihat oleh anak atau tidak. Kalau ini diaktifkan berwarna hijau ini berarti aktif, berarti anak nanti selesai mengerjakan akan langsung mendapatkan nilai. Nah, saya menyarankan untuk ini kita nonaktifkan saja supaya nanti anak tidak langsung mendapatkan nilai. Kemudian di bawahnya ini adalah yang bisa mengerjakan adalah siswa yang sudah terdaftar dalam Office 365. Ini dalam Office yang sudah terdaftar itu ini. Kalau di luar yang tidak mempunyai akun 365 itu bisa menggunakan yang atas. Kemudian ini tanggal mulai, artinya kita akan memberikan tanggalnya itu tanggal berapa. Misalkan saya kasih besok pagi, misalkan tanggal 22, jamnya jam berapa, misalkan saya kasih jam 7 atau jam 7.30 misalkan. Tanggal selesai jam berapa. Nah, sama misalkan ini sampai jam 9 misalkan. Seperti ini.
Kemudian di situ ada sesuaikan pesan terima kasih. Nah, misalkan ini kita bisa ganti juga. Nah, kita ganti. Misalkan saya ganti terima kasih. Terima kasih sudah mengerjakan ulangan. Artinya nanti anak setelah menyelesaikan semua, kemudian diklik submit atau kirim, nanti akan ada pesan seperti ini, terima kasih sudah mengerjakan ulangan. Kemudian langkah berikutnya, kalau sudah kita setting, kita masuk di bagian share ini, di bagian share atau bagikan. Nah, kita bagikan, ada dua cara dalam pembagiannya. Kita bisa memberikan kopian ini, salin, copy link. Kita bisa mengkopikan ini, kita copy. Kemudian kita kasih di kelas anak-anak. Ya, mungkin punya grup kelas, kita kasih linknya itu di grup kelas bisa, atau di Teams itu juga bisa, atau di grup WA juga bisa. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan kelas, itu juga bisa menampilkan barcode-nya ini. Nah, kita bisa menampilkan barcode ini, jadi nanti Bapak Ibu bisa menampilkan lewat LCD ini, ditampilkan, anak-anak bisa nyeken barcode, kemudian bisa dikerjakan oleh anak. Kalau ini terlalu kecil bisa diunduh dulu barcode-nya, baru nanti ditampilkan seperti itu ya. Kemudian nanti kalau untuk melihat hasil kerjaan anak itu masuk di respon atau tanggapan ini. Jadi nanti anak bisa yang sudah selesai mengerjakan akan terlihat siapa yang sudah selesai mengerjakan dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, demikian tutorial dari kami, semoga bermanfaat untuk kedepannya dan terima kasih.